Mr. Trake Production. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devina Nur Effendi. Saya dari kelompok 5 pada mata kuliah Database Design and Programming. Di sini NIM saya 215720008. Di sini kami akan melakukan studi kasus di perpustakaan IP. Kami akan merancang sebuah database dan jika Anda ingin menjadi seseorang yang dapat menggunakan fasilitas di perpustakaan ini, maka Anda harus mendaftar. Dan setelah Anda mendaftar, maka Anda otomatis akan menjadi seorang anggota. Oleh karena itu, Anda juga mendapatkan hak sebagai anggota untuk dapat meminjam buku, meminjam perpanjangan buku, dan setelah itu pengembalian buku. Dan demikian pula jika Anda sebagai anggota meminjam buku namun melewati batas yang telah ditentukan, maka Anda pun akan terkena denda ini. Baik, langsung saja kita kerjakan. Perkenalkan, nama saya Dendi Saputra dengan nomor induk mahasiswa 21576013. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan IR diagram daripada database yang kami buat. Di sini terdapat 6 entitas. Yang pertama adalah anggota, buku, petugas, peminjaman, pengembalian, dan pemasukan. Dalam tabel anggota atau entitas anggota terdapat beberapa atribut. Yang pertama adalah anggota, ID anggota, NIM, prodi, nomor HP, dan alamat. Lalu yang kedua, di dalam tabel buku terdapat ID buku, judul buku, pengarang, jenis buku, dan tahun terbit. Ketiga, di dalam tabel petugas terdapat ID petugas, nama petugas, dan nomor handphone. Dalam tabel peminjaman terdapat nomor peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan catatan. Begitu pula pada tabel pengembalian atau entitas pengembalian, di dalam terdapat nomor pengembalian, tanggal pinjam, tanggal kembali, lalu catatan. Terakhir adalah entitas pemasukan, di mana di dalamnya terdapat nomor pemasukan, ID anggota, ID petugas, tanggal pemasukan, dan keterangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan skema relasi antar tabel daripada entitas-entitas yang telah ada pada database kami. Yang pertama itu adalah relasi antara tabel anggota dan tabel peminjaman dengan statusnya one to many dihubungkan oleh ID anggota sebagai primary key. Lalu relasi antara anggota dan pengembalian sama seperti sebelumnya, one to many dan dihubungkan oleh primary key-nya ID anggota. Selanjutnya relasi antara anggota dan pemasukan, di mana dihubungkan oleh ID anggota sebagai primary key dan statusnya adalah one to many. Selanjutnya adalah relasi antara buku dan peminjaman dihubungkan oleh ID buku sebagai primary key. Lalu ada buku dan pengembalian one to many dihubungkan oleh buku sebagai primary key. Lalu adalah relasi antara buku dan petugas, di mana statusnya yaitu many to many, maka akan membentuk sebuah tabel baru di mana di dalamnya terdapat foreign key ID petugas dan foreign key ID buku. Itulah skema relasi antar tabel atau antar entitas daripada database kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh daripada DDL atau Data Definition Language. Untuk contohnya, di sini saya akan pertama membuat sebuah tabel dengan perintah yaitu create table. Saya akan membuat tabel dengan saya akan mengetikkan create table spasi nama tabelnya yaitu pemasok, dalam kurung atribut apa saja yang akan saya masukkan dalam tabel tersebut. Di sini ada ID pemasok, saya jadikan primary key, lalu ada nama pemasok, nomor handphone, dan alamat, lalu tutup kurung, dan tidak lupa titik koma. Setelah di enter, maka akan terbuat sebuah tabel dengan nama pemasok yang telah saya buat tadi. Selanjutnya adalah perintah untuk mengedit tabel yang telah saya buat dengan perintah alter table spasi pemasok.
add untuk menambahkan atribut. Dalam kurung nama atributnya, lalu tipe data, dan jumlah maksimal tipe data. Setelah tutup kurung lalu titik koma, maka akan ditambahkan sebuah atribut baru dengan nama email. Selanjutnya terakhir adalah contoh daripada bagaimana kita menghapus tabel yang telah kita buat. Perintahnya sederhana, yaitu dengan mengetikkan drop table spasi nama tabel yang ingin dihapus, yaitu pemasok, lalu titik koma, dan tabel yang telah kita buat akan terhapus. Pertama, kita akan melakukan insert, yaitu menginsertkan data dari sebuah buku. Di sini kita langsung klik insert into buku, value-nya kita langsung isi. Untuk ID bukunya 011, judulnya Rembulan di Matamu, pengarangnya Nunik Prihatin, dan jenisnya novel. Tahun terbitnya jangan lupa diisi 1988. Selanjutnya kita lihat di sini tabel buku sudah ada penambahan ya di yang terakhir itu, yaitu buku Rembulan di Matamu. Kita di sini akan mengupdate data dari seorang anggota, Abdul Ghani. NIM-nya kita ubah ya. Update anggota, set NIM sama dengan, ya kita masukkan NIM-nya. Oke, setelah dimasukkan NIM-nya, where ID anggota sama dengan 0010. Oke, titik koma. Nah, di sini kita bisa lihat NIM dari Abdul Ghani ini telah berubah, telah kita isi. Nah, selanjutnya kita akan mendelete sebuah buku yang telah kita tadi insertkan, yaitu buku Rembulan di Matamu. Kita langsung delete from buku, where ID buku sama dengan 011. Oke. Nah, di sini akan ada persetujuan. Kita klik OK. Setelah diklik OK, kita langsung lihat di tabel buku. Nah, di sini tabel buku Rembulan di Matamu sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Samlawi dengan NIM 21576016. Baik, di sini saya akan memberikan contoh tentang query, seleksi data, dan fungsi agregasi. Baik, di sini saya akan langsung ke contoh nomor 1, yaitu select from anggota titik koma. Selanjutnya akan menghasilkan seperti di bawah ini. Yang ketiga, select nama petugas, koma, nomor HP from petugas, titik koma. Selanjutnya akan menghasilkan seperti di bawah ini. Yang contoh keempat, select min dalam kurung tahun terbit tutup kurung from buku titik koma. Akan hasilnya seperti di bawah ini. Contoh yang kelima, select count dalam kurung ID buku tutup kurung from buku titik koma. Maka hasilnya di bawah ini.
Perkenalkan, nama saya Nadib Mari Mubarak dari kelompok 5 dengan nomor induk mahasiswa 2157628. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh mengenai query seleksi data menggunakan join, set operator, dan subquery. Di sini saya akan menggabungkan tabel anggota dan peminjaman. Kita mulai dari select X nama underscore anggota, terus lanjut y.id _ buku from anggota X join peminjaman y on, lalu X ID anggota sama dengan y.id anggota, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Hasil dari penggabungan antara tabel anggota dan peminjaman. Lalu yang kedua, saya akan menggabungkan tabel anggota dan pemasukan. Di sini kita mulai dari select X nama underscore anggota, terus y dot nomor pemasukan, terus y dot nominal, lalu from anggota X left join. Nah, di sini kata kuncinya bisa pakai left join. Lalu kita ketik pemasukan y on x.id anggota sama dengan y.id anggota. Order by nomor pemasukan. Jangan lupa di akhir query kita cantumkan titik koma, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang ketiga, saya akan menggabungkan tabel anggota dengan tabel pengembalian. Kita mulai select X nama anggota, lalu Y judul buku, Z terus tanggal pinjam, from anggota X join pengembalian. Lalu kita lanjutkan Z on dalam kurung X ID anggota sama dengan Z ID anggota tutup kurung, lalu join buku Y on dalam kurung Y.id buku sama dengan Z.id buku tutup kurung, dan jangan lupa pakai titik koma di akhir query, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa mulai dengan select, lalu ID anggota, from anggota, dan di sini kata kuncinya yaitu union. Lalu kita lanjutkan lagi dengan select, terus ID anggota, from pemasukan, lalu titik koma di akhir query, dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini saya akan menggabungkan tabel anggota dan tabel pemasukan. Kita mulai dari select X nama anggota, terus Y nominal from anggota, X join pemasukan, terus Y on, lalu X ID anggota sama dengan Y ID anggota. Lalu kata kunci di sini menggunakan where. Lanjut Y nominal pakai simbol lebih besar dalam kurung select average, dalam kurung lagi nominal from pemasukan tutup kurung. Jangan lupa pakai titik koma di akhir query, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada tabel anggota dan tabel pemasukan. Saya akan menggabungkan. Kita mulai dari select seperti biasa, terus X nama anggota, Y nominal, from anggota X join pemasukan Y on, terus X.id underscore anggota sama dengan Y.id underscore anggota, where Y nominal pakai simbol lebih besar dalam kurung select min kurung buka nominal kurung tutup, terus from pemasukan tutup kurung. Jangan lupa pakai titik koma, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, jadi di sini kesimpulannya adalah database menjadikan pekerjaan kita menjadi lebih efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan waktu yang kita butuhkan dalam mencari data-data itu lebih dipersingkat lagi. Selain itu, database juga membuat kebiasaan konvensional kita yang awalnya data-data buku itu dicatat secara manual di buku tulis, sekarang menjadi digital atau terkomputerisasi dengan database.